Perkenalkan, nama saya Natasha Fraiskam, NPM 1951058 dari Universitas Internasional Batam, Fakultas Ilmu Hukum. Jadi di pelajaran pengantar ilmu hukum, saya disuruh menjelaskan mengenai mazhab dan menyangkuti suatu ilustrasi ke mazhab. Jadi yang pertama itu mengenai hukum modern. Hukum modern dalam perspektif keindonesiaan, kata modernisasi adalah hal atau tindakan menjadikan modern atau terbaru mutakhir. Secara etimologi, kata modern berasal dari bahasa Latin moderna yang berarti masa kini, terbaru atau mutakhir. Gagasan modern sering dipahami sebagai gagasan pembaruan dan dipertentangkan dengan gagasan tradisional. Menurut Donald Eugene Smith, batasan-batasan tentang modernisasi seringkali ditekankan pada aspek-aspek perubahan di bidang teknologi dan ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana dikemukakan Manfred Halpern bahwa revolusi modernisasi melibatkan transformasi semua sistem yang dipakai orang untuk mengatur masyarakatnya, baik secara politik, ekonomi, sosial, intelektual, dan keagamaan maupun psikologi. Hukum juga merupakan salah satu sistem dipakai untuk mengatur kehidupan masyarakat. Demikian juga dari sudut pandang Islam, sekularisasi harus dijauhkan dari proses modernisasi. Modernisasi atau pembangunan tidaklah harus dibarengi dengan sekularisasi seperti pendapat Smith. Berdasarkan pengertian modernisasi di atas, maka modernisasi hukum di Indonesia adalah tulisan ini adalah pembaruan hukum di bidang peraturan 2014/62 perundang-undangan, baik dalam konteks peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan konteks kekinian dan kebutuhan hukum bangsa Indonesia, maupun lahirnya undang-undang yang bernuansa keagamaan, khususnya syariat Islam yang mewarnai perkembangan hukum nasional dalam satu dekade terakhir ini, sebab konsep hukum modern yang telah digagas oleh para ahli terdahulu seperti Max Weber, Galanter, dan Charles Sempron yang mengilhami konsep negara hukum di negara-negara barat dan umumnya tidak sepenuhnya dapat ditegakkan di Indonesia yang memiliki karakter ketimuran dan peradaban yang berbeda dengan negara barat pada umumnya. Di antara dalam perbedaan dalam meletakkan hubungan hukum agama dan hukum negara, Konstitusi Indonesia pasca amandemen 1999 sampai 2002 telah memberikan paradigma hukum konstitusional yang modern di Indonesia. Hal ini disampaikan Amin Rais dalam sambutan dalam sidang paripurna MPR tahun 2000 tersebut, mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD NRI tahun 1945. Dengan hasil ini, majelis mempersembahkan kepada bangsa sebuah konstitusi modern, konstitusi yang mengakomodasi asas konstitusionalisme dan prinsip demokrasi universal, sebagaimana konstitusi negara-negara yang telah lebih dahulu maju dan demokratis. Amin Rais hendak menegaskan bahwa hukum modern dalam perspektif UUD NRI tahun 1945 adalah perpaduan asas konstitusionalisme dan prinsip demokrasi universal. Salah satu prinsip baru dari Konstitusi Indonesia pasca amandemen adalah ditegaskannya nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, nilai-nilai kemanusiaan sebagai bagian integratif dan nilai fundamental yakni Pancasila. Hal tersebut menunjukkan suatu potret kesatuan hukum modern Indonesia. Jadi di mazhab hukum kedarat itu, menurut ahli De Groot, hukum bersumber dari akal manusia, sedangkan dari Rudolf Stemter, kebenaran hukum itu selalu bergantung kepada keadaan, waktu, tempat, maka masyarakat yang maju dan tidak maju dapat berbeda, tetapi dia meyakini adanya suatu hukum yang benar. Hukum yang benar itu suatu hukum yang baik dan adil untuk bangsa tertentu dan bentuk hukum tertentu, asal benar-benar mengenai kebutuhan-kebutuhan masyarakat tertentu itu. Menurut Frederik van Savins, hukum ditentukan secara historis selalu berubah menurut waktu dan tempatnya.
Mazhab imperatif, menurut John Austin, hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat sehingga mencari sifat hukum yang universal untuk dapat memakai hukum tadi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan menurut Hans Kelsen, merupakan murid dari Immanuel Kant, hukum tidak menyatakan apa yang benar-benar terjadi, tetapi dia menentukan apa yang seharusnya terjadi atau memisahkan das Sollen dan das Sein. Hans Kelsen ingin memurnikan hukum dari unsur-unsur anasir-anasir metafisis atau suatu yang di luar akal dan anasir-anasir sifat filosofis, sehingga dia berusaha membuang unsur-unsur yang tidak perlu atau irrelevan. Dan ada mazhab sosiologis. Menurut Ehrlich, Max Weber, dan Hammaker, hukum adalah gejala masyarakat. Hukum sebenarnya merupakan hasil pertentangan-pertentangan dan hasil perimbangan antara kekuatan sosial, cita-cita sosial, institusi sosial, perkembangan ekonomi, dan pertentangan serta pertimbangan kepentingan kelompok, golongan-golongan atau kelas-kelas dalam masyarakat. Dan sedangkan menurut Leon Dogwit, hukum bukan tergantung pada kehendaknya penguasaan, tetapi tergantung dari kenyataan sosial. Di masa fungsional, menurut Rosquipon, hukum adalah suatu proses untuk menyeimbangkan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan, dan hukum dipakai sebagai alat menjamin kebutuhan semaksimal mungkin, tetapi dengan friction semaksimal mungkin. Saya akan membacakan ilustrasi kasus. Jadi di sini ada Dodi, adalah seorang pekerja keras dan mempunyai istri dan 3 orang anak yang masih kecil. Istri Dodi adalah ibu rumah tangga. Setiap kali Dodi pulang kerja, istri Dodi selalu mengeluh mengenai kurangnya penghasilan Dodi. Suatu ketika Dodi tidak lagi dapat menahan emosinya dan memukul istrinya setelah istrinya mengeluh mengenai penghasilan Dodi tersebut. Sebelum Dodi tidak pernah sekalipun memukul istrinya tersebut, istri Dodi terlihat luka lebam di pipi dan beberapa bagian lengan dan kaki. Istri Dodi lalu melaporkan peristiwa pemukulan tersebut ke polsek terdekat dan segera polisi menindaklanjutinya. Dalam pemeriksaan tersebut, Dodi mengakui perbuatannya dan pada akhirnya Dodi harus ditahan dan diproses hukum. Di dalam persidangan, Dodi dinyatakan terbukti melakukan perbuatan kejahatan berdasarkan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan hakim memutus untuk memvonis 3 tahun penjara untuk Dodi selama Dodi dalam tahanan dan divonis penjara tersebut. Istri Dodi dan 3 orang anaknya terlantar secara ekonomi. Jadi di kasus di atas, pertama itu kalau dikaitkan dengan hukum kodrat, jelas sifatnya itu berlaku semua hukum dan tidak dapat diganggu gugat. Maksudnya itu, jadi jika dia udah masuk penjara, istrinya terus kan karena istrinya perekonomiannya tidak bisa dipenuhi lagi, terus dia mau suaminya keluar dari penjara, itu nggak bisa karena dia yang sudah melaporkan suaminya dan itu nggak bisa diganggu gugat lagi. Dan kedua, jika kasus di atas dikaitkan dengan hukum imperatif, maka harus menyelesaikan permasalahan secara universal. Cara menyelesaikannya itu secara universal.